oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya loh yang menyampaikan sebagai antitesa, ya kami merespon karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan dalam tata pemerintahan. Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung kali Pak Anies, kan kontradiktif yang harus kita hindari. Anies Baswedan menjadi ancaman menakutkan bagi PDIP di Pilpres nanti. Anies ancaman bagi PDIP karena jika Anies maju, PDIP sudah tahu bahwa Anies bakal menangkap. Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, wah serangan banyak, termasuk menyebut Nasdem sebagai Nasdrun ya. Nah itu menunjukkan ya bahwa memang rezim ini khawatir ya, dengan eksistensi Anies. Makanya kemudian pengen dijegal melalui kasus korupsi Formula E dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Harapan saya adalah politik itu harus lebih bisa bermartabat ya, jangan menjadi alat untuk menumbangkan lawan dengan cara yang tidak fair. Secara samar-samar roh pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Sorry, suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja. Di kota Semarang dan sekitarnya, Karesidenan Semarang berkumpul di lapangan 55 ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Hari ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI 1, dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya. Akan tetap dukung jadi presiden. Nah, ke sini ya lihat Pak Anies lah. Cuman lihat Pak Anies doang. Betul. Dari Kepulauan Riau terbang ya, makanya tadi abang udah siapin pantun. Sungguh manis bolu pandan, enak dimakan di senja hari. Selamat pada Pak Anies Baswedan yang telah memimpin Jakarta, ibu kota RI. Tapi kita kehilangan sosok suri toladan dan benar-benar mencintai, menyayangi masyarakatnya, sehingga benar-benar dengan kebijakannya, politiknya adalah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkat politik beliau, politik will beliau, kemauan beliau, maka Kampung Gembira ini bisa terbangun dan warga kami kembali memiliki rumah yang layak. Bapak Anies itu benar-benar harus aja Presiden 2024. Pak Anies, terima kasih banyak udah bantu kita selama ini di Jakarta. Kita doakan Pak Anies sehat selalu. Amin. Kabul. Amin. Insya Allah Pak Anies jadi presiden kita 2024. Amin. Saya maunya Pak Anies tetap maju sampai 2024 selesai. Maunya? Maunya. Setelah 2024? Maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa harus Pak Anies? Karena terbukti di Jakarta Pak Anies bisa memimpin dengan baik. Sebagai warga tentunya setelah menjadi gubernur, beliau pensiun dari gubernur bukan berarti beliau akan selesai menjadi warga negara. Saya yakin Pak Anies dimanapun beliau berada, beliau akan membangun wilayahnya, membangun warganya lebih baik lagi. Harapan kita buat Pak Anies sih, semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semoga 2024 bersama Pak Ridwan Kamil bangun Indonesia. Kalau saya sih masih pengen ya, pengen. Terus nanti kalau misalkan udah 2024, saya pengen Pak Anies jadi presiden. Oh gitu ya? Iya. Kenapa nggak mau dia jadi gubernur? Menurut saya dia di gubernur bagus. Jadi supaya lingkupnya lebih besar lagi. Biar yang ngerasain bahagianya itu bukan kita aja, bukan Jakarta doang, kita provinsi yang lain bisa ngerasain. Maulaya salli wa sallim daiman abada
Anies dijegal, rakyat berontak. Langkah politik Surya Paloh layak diacungi 2 jempol. Keputusan politisi kawakan ini memajukan deklarasi Anies Baswedan 1 bulan lebih awal ketimbang jadwal sebelumnya sungguh tepat membantu. Tepat karena Nasdem mendapat nilai plus di mata rakyat sebagai deklarator pertama. Tepat karena deklarasi ini kembali membangun rasa percaya diri para pendukung Anies yang gulana menunggu kepastian. Dan tepat karena langkah politik ini membungkam agenda busuk penjagalan Anies. Isu penjagalan Anies bukan wacana kaleng-kaleng. Kabar dia akan ditersangkakan dan dipenjara telah lama menjadi bisik-bisik politik dan meledak di publik usai mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyatakan kekhawatirannya. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengaku mendengar informasi sejumlah pihak yang menjegal Anies maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Benny menyebut sosok ini gendruwo lantaran tidak terlihat. Tidak sedikit yang menuding 3 pernyataan politisi ini sebatas gimmick atau trik politik. Namun pernyataan ketiganya mendapat penguatan dari investigasi koran Tempo berjudul Manuver Firly Menjegal Anies. Setidaknya dapat poin dalam laporan Tempo yang mengarah kedugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Pertama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri mendesak Satuan Tugas Satgas penyelidik agar menaikkan kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan dan meningkatkan status Anies. Satgas menolak karena tidak cukup bukti, namun mereka terus didesak. Kedua, Firly Bahuri akan lobby Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Firly dan Karyoto meminta tim penyelidik untuk mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Keempat, keinginan menjadikan Anies tersangka ditargetkan sebelum partai politik atau parpol mendeklarasikan Anies sebagai capres pada 2024. Poin keempat mengindikasi bahwa penanganan perkara Formula E adalah politis, bukan murni penegakan hukum. Dan karena ada unsur politis, sangat rasional bila imbasnya juga bersifat politis. Rakyat pendukung Anies akan melihat upaya Ketua KPK sebagai instruksi dari orang kuat dan atau oligarki. Sementara begitu banyak kasus di KPK yang terang benderang tapi tak kunjung diselesaikan. Perkara Harun Masiku misalnya. Menjegal Anies sama artinya menjegal harapan rakyat atau perubahan. Kita tahu Haji Anies capres terkuat yang identik dengan perubahan di tengah deretan capres yang identik dengan rezim sekarang. Anies adalah antitesa dari rezim yang berarti antitesa dari keseluruhan capres yang ada. Dari perspektif